Kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Nah, coba pikirkan bagaimana perjalanan pendidikan nasional di Indonesia? Pendidikan di Indonesia telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Untuk itu, mari kita mempelajari secara singkat bersama-sama bagaimana perjalanan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Arti kata merdeka yang dimaksud adalah manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimiliki, serta menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang dimaksud dalam hal ini yaitu kodrat alam merupakan suatu kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan yang dimaksud dengan kodrat zaman yaitu merupakan perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu, sehingga anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Pendidikan di Indonesia sebelum merdeka atau disebut dengan zaman kolonial dijajah oleh beberapa negara sehingga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa negara yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan pada masa Belanda, yang kedua pendidikan pada masa Jepang, yang ketiga yaitu pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan, dan yang terakhir pendidikan di Indonesia di era abad ke-21. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pendidikan pada masa Belanda. Pada masa Belanda, pembelajaran yang diberikan yaitu berupa membaca, menulis, sembahyang, dan terpaku terhadap ideologi bangsa Belanda yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang siap menjadi tenaga kerja untuk Belanda dan diberi upah yang seminim-minimnya. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Jepang. Jepang memberikan pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk berperang. Masyarakat diajarkan untuk membangun pertahanan untuk perang dan diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam untuk bahan pangan perang. Sehingga dalam hal ini, sisi positif yang dapat diambil dari pendidikan yang diberikan oleh Jepang yaitu pendidikan untuk bertahan dari peperangan yang dapat terjadi kapanpun. Selanjutnya yaitu pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri sebagai siswa Indonesia. Pada masa ini, pembelajaran didesain sedemikian rupa agar budaya bangsa Indonesia dapat terus diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan di Indonesia pada era pendidikan abad ke-21. Keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0, yang mana pada abad ke-21 ini menjadikan abad keterbukaan atau abad globalisasi. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus terhadap penerapan kebudayaan lagi, namun berfokus terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta kolaborasi. Sehingga kita sebagai seorang guru perlu untuk meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran sehingga akan membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki kecakapan di era abad ke-21 ini.